Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Perkenalkan, nama saya Ika Nur Pratiwi. Sehari-hari saya bertugas di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, Departemen Keperawatan Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pemeriksaan fisik sistem perkemihan. Sebagai seorang perawat, keterampilan melakukan pemeriksaan fisik sangat penting dimiliki. Salah satunya sebagai upaya deteksi dini terhadap gangguan tertentu pada sistem tubuh seseorang. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang pemeriksaan fisik pada sistem perkemihan. Adapun tujuan pembelajaran kita, yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menyebutkan definisi anamnesa dan pemeriksaan fisik pada sistem perkemihan dengan tepat, menyebutkan tujuan anamnesa dan pemeriksaan fisik sistem perkemihan dengan tepat, menyebutkan dan mempersiapkan alat-alat yang diperlukan untuk pemeriksaan fisik sistem perkemihan dengan benar, menjelaskan tindakan anamnesa dan pemeriksaan fisik dengan benar. Pemeriksaan fisik sistem perkemihan dilakukan sebagai screening atau deteksi dini adanya kelainan yang mungkin dialami oleh pasien. Tindakan ini dilakukan dengan melakukan anamnesis keluhan yang dialami oleh pasien, pemeriksaan fisik terhadap fungsi dari sistem perkemihan, dan kemudian dibandingkan hasilnya dengan pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan diagnostik lainnya. Pemeriksaan dasar urologi yang harus dipahami oleh perawat diantaranya pemeriksaan subjektif untuk mencermati keluhan yang disampaikan oleh pasien yang digali melalui anamnesa yang sistematik. Yang kedua, pemeriksaan objektif, yaitu melakukan pemeriksaan fisik terhadap pasien untuk mencari data-data objektif mengenai kondisi pasien. Yang ketiga, pemeriksaan penunjang, yaitu melakukan pemeriksaan laboratorium maupun pemeriksaan diagnostik lainnya. Pada tahap awal pengkajian, biasanya dilakukan anamnesis terhadap keluhan pada sistem perkemihan yang dirasakan oleh pasien. Beberapa pertanyaan yang bisa diajukan pada pasien yaitu, yang pertama, kaji kebiasaan pola buang air kecil, output atau jumlah urin 24 jam, warna, kekeruhan, dan ada tidaknya sedimen. Yang kedua, kaji keluhan gangguan frekuensi buang air kecil, adanya disuria dan hematuria, serta riwayat infeksi saluran kemih. Yang ketiga, kaji kembali riwayat pengobatan dan pengkajian diagnostik yang terdapat pada sistem perkemihan. Biasanya pasien yang mengalami gangguan pada sistem perkemihan cenderung mengeluhkan nyeri. Nyeri yang disebabkan oleh kelainan yang terdapat pada organ urogenitalia dirasakan sebagai nyeri lokal atau nyeri yang dirasakan di sekitar organ tersebut, atau dapat juga berupa refer pain atau nyeri yang dirasakan jauh dari tempat organ yang sakit. Inflamasi akut pada organ traktus urogenitalia seringkali dirasakan sangat nyeri. Hal ini disebabkan karena regangan kapsul yang melingkupi organ tersebut. Maka dari itu, pyelonefritis, prostatitis, maupun epididimitis akut yang dirasakan sangat nyeri. Berbeda dengan organ berongga seperti buli-buli atau vesika urinari maupun uretra, dirasakan sebagai kurang nyaman atau perasaan discomfort. Oke, salah satu keluhan yang perlu diwaspadai pada pasien yaitu perubahan pada eliminasi urin. Perubahan yang dirasakan ini sangat bervariasi. Bisa dari keluhan sering berkemih, kadang juga pasien mungkin mengalami urgensi, yaitu keinginan yang kuat dan tiba-tiba untuk berkemih, walaupun baru saja berkemih dan kandung kemih belum terisi penuh seperti keadaan normal. Bisa juga pasien mengeluhkan ada rasa panas pada saat berkemih, bisa juga mengalami hesistensi, yaitu kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan untuk mengosongkan kandung kemihnya. Bisa juga mengalami nokturia, yaitu buang air kecil berlebih pada malam hari, atau inkontinensia, yaitu kondisi seseorang sulit untuk menahan buang air kecil, sehingga bisa mengalami mengompol.
Ini biasanya banyak kasus pada lansia. Kemudian enuresis, yaitu ketidakmampuan dalam mengendalikan keluarnya urin, sehingga urin keluar tanpa disengaja. Ini sering terjadi pada anak-anak. Kemudian polvuri, kondisi di mana seseorang itu buang air kecil lebih sering dibandingkan hari biasanya. Bisa juga pasien mengeluhkan mengalami hematuri atau kencing berdarah, atau proteinuria, yaitu kondisi di mana terlalu banyak protein di dalam urin, biasanya karena terjadi kerusakan pada ginjal. Atau bisa juga mengalami pneumaturia, yaitu kondisi keluarnya gas atau gelembung udara di dalam urin. Bisa juga mengalami hematospermia, yaitu suatu gejala yang dapat dialami bersamaan dengan pertanda dan gejala lain seperti hematuri, atau juga dapat mengalami cloudy urine, yaitu kondisi urinnya berwarna keruh, berbau busuk akibat adanya infeksi pada saluran kemih. Keluhan yang dirasakan oleh pasien pada saat miksi atau berkemih ini meliputi keluhan iritasi, obstruksi, inkontinensia, dan juga enuresis. Keluhan iritasi dapat meliputi urgensi, polakisuria, nokturia, dan disuria. Sedangkan keluhan obstruksi meliputi hesitansi, harus mengejan saat miksi, pancaran urin melemah, intermiten dan menetes, serta masih terasa ada sisa urin, sehingga merasa miksinya tidak penuh. Kemudian ada juga keluhan iritasi dan obstruksi yang dikenal sebagai lower urinary tract syndrome. Pemeriksaan fisik merupakan komponen pengkajian kesehatan yang bersifat objektif. Pemeriksaan fisik pada sistem perkemihan dilakukan secara menyeluruh pada sistem urinari. Terdapat 4 teknik pengkajian yang secara universal diterima untuk digunakan selama pemeriksaan fisik, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Sebelum dilakukan pemeriksaan fisik, pastikan kondisi pasien rileks yang kita dapat peroleh dengan cara yang pertama, meminta pasien untuk mengosongkan bladder. Yang kedua, pasien dalam posisi tidur dengan bantal di bawah kepala dan lutut pada posisi fleksi. Yang ketiga, kedua tangan di samping atau dilipat di atas dada. Bila tangan di atas kepala, akan menarik dan menegangkan otot perut. Yang keempat, telapak tangan pemeriksa harus cukup hangat dan kuku harus pendek. Dengan jalan, menggesek-gesekkan tangan akan membuat telapak tangan menjadi hangat. Yang kelima, lakukan pemeriksaan perlahan-lahan. Hindari gerakan yang cepat dan tidak diinginkan. Yang keenam, jika perlu, ajak klien berbicara sehingga pasien menjadi lebih rileks. Yang ketujuh, jika klien sangat sensitif, mulailah palpasi dengan tangan klien sendiri di bawah tangan pemeriksa. Kemudian secara perlahan-lahan, tangan pemeriksa menggantikan tangan klien. Yang kedelapan, perhatikan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan raut wajah dan emosi dari klien. Pada pemeriksaan fungsi ginjal, tahap awal adalah dilakukan inspeksi. Posisi pasien terlentang, inspeksi pada abdomen, kemudian catat ukuran, kesimetrisan, warna kulit dan tekstur, turgor kulit, kemudian adanya massa atau pembengkakan, distensi maupun adanya luka yang ditemukan pada tubuh klien. Kulit dan membran mukosa yang pucat, indikasi gangguan ginjal yang menyebabkan anemia. Penurunan turgor kulit merupakan indikasi dehidrasi. Edema, indikasi retensi dan penumpukan cairan. Inspeksi pada sistem perkemihan ini meliputi yang pertama, kita harus mengkaji keadaan umum dari sistem perkemihan. Yang kedua, keadaan lokalis sistem perkemihan, baik itu ginjal, kandung kemih, alat genitalia, maupun rektum. Yang ketiga, penggunaan alat bantu seperti polikateter, silikon kateter, atau urostomi. Kemudian, sementara pada palpasi dilakukan teknik bimanual, dan pada perkusi
kita lakukan untuk mendeteksi adanya pembesaran ginjal, mungkin karena penyakit hidronefrosis maupun tumor, sehingga ketika dilakukan perkusi, pasien mengeluhkan nyeri. Nah, rincinya bagaimana? Mari kita simak ke slide berikutnya. Palpasi. Palpasi yaitu menyentuh atau merasakan dengan tangan. Adalah langkah kedua pada pemeriksaan pasien yang dapat digunakan untuk menambah data yang telah diperoleh melalui inspeksi. Palpasi struktur individu baik pada permukaan maupun dalam rongga tubuh, terutama pada abdomen, akan memberikan informasi mengenai posisi, ukuran, bentuk, konsistensi, dan mobilitas atau gerakan komponen-komponen anatomi yang normal. Dan apakah terdapat abnormalitas, misalnya ada pembesaran organ atau adanya massa yang dapat raba. Palpasi juga efektif untuk menilai keadaan cairan pada ruang di tubuh. Palpasi pada ginjal dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya gangguan pada ginjal kiri dan kanan. Baik, di slide kita melihat bahwa palpasi ginjal kanan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Posisikan diri atau pemeriksa berada di sebelah kanan pasien dan menghadap ke arah pasien. Lalu letakkan tangan kiri Anda di belakang penderita, yaitu di dinding posterior, paralel pada posta ke-12. Jadi bisa terlihat ya di gambar di belakang saya ini ya. Kemudian dengan ujung jari Anda menyentuh sudut costovertebral, kemudian didorong ke atas. Dan tangan kanan di bagian atas seolah hendak menangkap atau menjepit ginjal. Ini disebut teknik manual. Kemudian angkat dan cobalah mendorong ginjal kanan ke depan atau ke anterior. Kemudian letakkan tangan kanan Anda dengan lembut pada kuadran kanan atas di sebelah lateral dan sejajar terhadap otot rectus atau musculus rectus abdominis dextra. Mintalah penderita untuk bernapas dalam. Pada waktu puncak inspirasi, tekanlah tangan kanan Anda dalam-dalam ke kuadran kanan atas di bawah arcus costae dan cobalah untuk menangkap ginjal di antara kedua tangan Anda. Mintalah penderita untuk membuang nafas dan menahan nafas. Pelan-pelan lepaskan tekanan tangan kanan Anda dan rasakan bagaimana ginjal Anda kembali ke posisi waktu ekspirasi. Apabila ginjal teraba, normalnya sih jarang teraba. Tentunya tentukan ukuran, kontur, dan ada tidaknya nyeri tekan. Jadi, bila dengan teknik tadi Anda merasakan ada benjolan di perabaan Anda, kemungkinan itu adalah ginjal yang membesar, karena normalnya itu tidak teraba. Detailnya dapat Anda amati di gambar atas, dan silakan Anda mencobanya. Kemudian, silakan berpindah ke sebelah kiri pasien, menghadap ke arah pasien. Lakukan palpasi ginjal kiri, yaitu dengan cara gunakan tangan kanan untuk mendorong dan mengangkat dari bawah. Kemudian, gunakan tangan kiri menekan di kuadran kiri atas lateral sejajar dengan rectus abdominis sinistra. Lakukan seperti sebelumnya, secara serentak kedua tangan tersebut melakukan palpasi seperti pada palpasi ginjal kanan. Lalu catat temuan yang didapatkan. Perlu diingat ya, bahwa palpasi itu dibagi menjadi 3, yaitu pada awal selalu digunakan palpasi ringan, dan kekuatan palpasi dapat ditingkatkan terus sepanjang pasien dapat mentoleransi. Jika pada awal palpasi Anda melakukan terlalu dalam, Anda mungkin melewatkan dan tidak mengetahui jika terdapat lesi permukaan, dan palpasi Anda akan mengakibatkan rasa nyeri yang tidak perlu pada pasien. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa melihat di gambar yang di atas. Teknik berikutnya yaitu perkusi ginjal. Perkusi ginjal untuk mengetahui ada tidaknya nyeri tekan dan nyeri ketok pada ginjal. Perkusi langsung dan tidak langsung juga dapat dilakukan dengan menggunakan kepalan tangan.
Perkusi langsung, kepalan tangan melibatkan kepalan dari tangan yang dominan yang kemudian mengetuk permukaan tubuh secara langsung. Sedangkan perkusi yang langsung kepalan bermanfaat untuk toraks posterior, terutama jika perkusi dengan menggunakan jari tidak berhasil. Pada pemeriksaan fungsi sistem perkemihan, pada saat dilakukan perkusi, mungkin pasien akan merasakan nyeri pada lokasi yang sakit, sehingga perlu diperhatikan dalam melakukan tindakan perkusi agar dilakukan dengan sangat hati-hati dan memperhatikan ekspresi dari pasien. Untuk melakukan perkusi, pasien diminta berbaring dengan posisi miring atau duduk. Kemudian, untuk nyeri tekan, biasanya pada sudut costovertebrae dilakukan penekanan dengan ujung ibu jari. Lihat reaksi pasien apakah ada nyeri. Kemudian untuk nyeri ketok, pada sudut costovertebrae dilakukan dengan meninjau menggunakan permukaan ulnar. Kepalan tangan kanan dengan beralaskan polar tangan kiri atau fist percussion. Lihat reaksi pasien, apakah ada nyeri. Baik, saat ini kita akan masuk ke prosedur atau tahapan auskultasi. Ketika kita melakukan auskultasi, pasti kita memerlukan alat, yaitu bisa menggunakan stetoskop, baik itu bagian diafragma maupun bel dari stetoskop, untuk mengauskultasi bagian atas sudut costovertebrae dan kuadran atas abdomen. Jika terdengar bunyi breath atau bising pada aorta abdomen dan arteri renalis, maka indikasi adanya gangguan aliran darah ke ginjal, atau biasa disebut dengan kondisi stenosis arteri ginjal. Tahapan selanjutnya yaitu pemeriksaan vesika urinari. Pada inspeksi vesika urinari, kita harus memperhatikan bagian abdomen bagian bawah. Kandung kemih adalah organ yang berongga, yang mampu membesar untuk mengumpulkan dan mengeluarkan urin yang dibuat ginjal. Di daerah suprapubik, kita juga akan mengamati apakah ada distensi. Normalnya, kandung kemih ini terletak di bawah simfisis pubis. Tetapi setelah membesar, organ ini dapat berdistensi hingga di area suprapubis. Kemudian lakukan perkusi pada vesika urinari. Secara normal, vesika urinari ini tidak dapat diperkusi ya, kecuali volume urinnya di atas 150 ml. Jika terjadi distensi, maka kandung kemih dapat diperkusi sampai setinggi umbilikus. Sebelum melakukan perkusi vesika urinaria, lakukan palpasi untuk mengetahui fundus vesika urinaria. Setelah itu, lakukan perkusi di area suprapubik. Jika vesika urinaria penuh atau sedikitnya volume urin 500 ml biasanya, maka akan terdengar bunyi dullness atau redup di atas simfisis pubis. Langkah-langkah perkusi vesika urinari bisa Anda amati pada gambar di atas. Atur posisi pasien supinasi. Lakukan perkusi dimulai dari suprapubik sampai ke area umbilikus. Vesika urinaria dalam keadaan penuh akan terdengar dullness. Kemudian, teknik palpasi vesika urinaria. Palpasi vesika urinari untuk memeriksa adanya kesimetrisan lokasi, ukuran, dan sensasi. Dalam kondisi normal, vesika urinaria ini tidak teraba. Adanya distensi atau pembesaran dari vesika urinaria dapat dipalpasi di area antara simfisis pubis dan umbilikal. Langkah-langkah melakukan palpasi vesika urinaria yaitu sebagai berikut. Atur posisi pasien, supinasi. Kemudian lakukan palpasi di bawah umbilikus ke arah bawah mendekati simfisis. Palpasi adanya distensi kandung kemih atau vesika urinari. Pemeriksaan meatus atau genitalia. Bukan pemeriksaan rutin dalam pemeriksaan fisik sistem perkemihan. Pemeriksaan ini sering dilakukan pada pasien dengan gangguan sistem perkemihan akibat infeksi. Pemeriksaan ini dapat meliputi pemeriksaan genitalia eksterna.
meliputi inspeksi. Biasanya jika terjadi kelainan, hal-hal yang perlu kita catat, apakah kondisinya mengalami mikropenis, makropenis, atau terdapat hipospadia, dan lain-lain. Kemudian, kita lakukan juga pemeriksaan skrotum, meliputi inspeksi untuk menilai pembesaran, hipoplasi, atau kriptorkismus. Kemudian bisa juga dilakukan palpasi. Jika ada nyeri, kemungkinan besar kita bisa melakukan pemeriksaan lanjutan. Kemudian, pemeriksaan colok dubur dilakukan jika dicurigai terdapat massa rektum, serta untuk mengetahui keadaan prostat, baik meliputi konsistensi, ukuran, besarnya, serta batas-batas, dan juga ada tidaknya nyeri. Kemudian ada juga dilakukan pemeriksaan colok vagina, dilakukan jika dicurigai adanya massa pada serviks. Nah, demikian penjelasan terkait pemeriksaan fisik pada sistem perkemihan. Referensi yang dapat menjadi acuan sebagai berikut ya. Anda juga dipersilahkan melakukan latihan, mengerjakan soal dan kuis yang telah disediakan di aula MOOC. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.